Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, segenap jajaran pengurus DKM Masjid Nurut Taqwa, wabil khusus Bapak Haji Mansur Syah selaku Ketua DKM Masjid Nurut Taqwa beserta jajarannya. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa Allah kasih sehat, panjang umur, mudah rezeki, serta istiqomah dalam rangka memakmurkan masjid yang kita cintai, Masjid Jami' Nurut Taqwa. Amin ya rabbal alamin. Segenap guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, Al-Mukarram Al-Ustaz Zainuddin, Al-Mukarram Al-Ustaz Abdullah Rifai, Al-Mukarram Al-Ustaz Akhyar, beserta Al-Mukarram Al-Ustaz Kandirin, Al-Mukarram Ustaz Suitno, dan para guru-guru yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Matan Allah bituli hayatihim wa bi barakati ulumihim fid daraini amin. Segenap jajaran pemerintah, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah yang juga saya tidak sebutkan namanya satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim takrim kami kepada beliau. Yang juga kami banggakan segenap remaja Masjid Nurut Taqwa, wabil khusus Bapak Muhammad Soleh selaku pembina Irman Taqwa, yang kita doakan juga mudah-mudahan remaja-remaja kita yang ada di masjid ini senantiasa istiqomah, doyan ngaji, semangat ngaji, karena kata Nabi SAW, subbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Kita doakan mudah-mudahan remaja-remaja yang lahir dari Masjid Nurut Taqwa menjadi pemimpin-pemimpin yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin undangan perayaan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, undangan milad Irman Taqwa yang ke-10, sekaligus undangan tawakufan pengajian yang insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan yang mulia. Mudah-mudahan kita berdoa pada malam hari ini dengan rintikan hujan yang sangat banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Rajab dan Sa'ban dan menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat dan rezekinya yang lain yang banyak kepada kita semua. Sebagaimana hujan yang turun pada malam hari ini enggak bisa dihitung. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam senantiasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya,
yang malam ini juga kita berharap mudah-mudahan kita menjadi pengikut yang setia sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, tawakufan ini kita adakan sekaligus perayaan milad daripada remaja, adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, man fariha bidukhulir Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang bahagia, yang senang, yang gembira memasuki bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya kepada api neraka. Maka tawakufan ini Bapak Ibu semua adalah bentuk persiapan kita, baik persiapan lahir maupun persiapan zohir, agar bagaimana lahir batin kita siap menyambut bulan Ramadan. Karena kata Imam Ghazali, para jamaah sekalian, Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menerangkan bahwa puasa itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama kata Imam Ghazali adalah puasa awam, puasa orang yang awam. Bagaimana puasa yang orang yang awam kata Imam Ghazali? Yaitu puasa, mulutnya puasa, hanya menahan lapar dan haus. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atos. Kata Imam Ghazali, tingkatan puasa orang yang pertama adalah puasanya orang awam, puasa yang hanya menahan lapar dan haus. Jadi mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tidak termasuk golongan orang-orang yang berpuasa dengan puasanya orang awam. Kenapa? Kalau kita puasanya orang awam, puasanya kita tahan sampai maghrib, tahan gak makan gak minum sampai maghrib, tapi terus melakukan dosa, dosa gibahnya, dosa matanya, dosa telinganya, dosa kakinya, dosa pikirannya. Nah, yang begini nih kata Imam Ghazali, ilal ju'i wal atos. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilal ju' wal atos. Puasanya nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Yang kedua nih kata Imam Ghazali, yang kedua kata Imam Ghazali, puasanya orang khusus. Apa itu puasa orang khusus? Selain mulutnya, perutnya menahan lapar dan haus, anggota tubuhnya juga menahan dari perbuatan dosa. Dia puasa, dia tahan omongannya untuk tidak berbicara yang kotor. Dia puasa, dia jaga matanya untuk melihat selalu yang baik-baik. Dia puasa, dia jaga kupingnya untuk mendengarkan lantunan sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk kita. Jadi bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi anggota tubuhnya juga dia puasain daripada perbuatan dosa. Dan yang ketiga, kata Imam Ghazali dalam kitabnya, puasanya orang yang khusus bil khusus. Siapa itu? Puasanya para nabi, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana puasanya? Puasanya tidak hanya menahan mulutnya dari lapar dan haus, anggota tubuhnya dari perbuatan dosa, bahkan hatinya dijaga untuk tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contohnya? Ketika dia berpuasa, tidak lagi berpikir bagaimana dia buka, bagaimana nanti dia sahur, dia lepas. Kenapa? Karena semuanya sudah diberikan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut, puasa ini
kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik rezekinya dan apapun itu. Oleh sebab itu, tawakufan ini diadakan dalam rangka mempersiapkan lahir dan batin kita untuk bisa memasuki bulan Ramadan imanan wahtisaban.